Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari kita bersyukur untuk hari ini, hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi ini, ibadah kita mulai dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara. Semua yang berkumpul di tempat ini, Tuhan, menyatakan kami siap menyembah Allah yang hidup. Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami. Jiwa kami siap memuji nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terimalah Bapa, terimalah kami. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Besarlah Allah. Karena
Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Sebelumnya, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 51 ayat 3 hingga ayat 4, yang berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita semua akan berdoa, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu sekali lagi ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami pertama-tama kami datang dengan kesadaran sekaligus pengakuan ya Tuhan di hadapan-Mu, betapa kami lemah dan berdosa di hadapan-Mu. Sekalipun kami adalah orang yang Engkau telah selamatkan dan tebus ya Tuhan, namun kami sadar oleh karena kami masih hidup di dalam daging dan darah, kami masih ya Tuhan kadang-kadang juga jatuh di dalam dosa. Entah pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami, ada kalanya kami menyakiti hati Tuhan, melukai hati sesama kami, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kami ya Tuhan. Seringkali mereka terluka oleh karena kami. Tuhan, ampuni kami dari segala kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Termasuk barangkali juga kami masih selama ini ya Tuhan kurang memperhatikan akan keseriusan di dalam membangun relasi atau hubungan dengan Engkau secara pribadi. Kami juga mohon Tuhan Engkau yang mengampuni kami dari segala kelemahan kami ini. Untuk kemudian Tuhan kami juga mohon Engkau memberi kami kekuatan, kuasa ya Tuhan untuk menjalani hidup yang berkemenangan hari demi hari bersama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan yang Kau berikan untuk menghadapi atau menjalani hari-hari kami teristimewa dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan, perlindungan dan pertolongan-Mu. Tuhan terus menopang, menyertai kiranya kami semua ya Tuhan, umat-Mu, khususnya di gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini Tuhan. Biarlah kami semua ada di dalam kasih dan penyertaan-Mu, sebagaimana Engkau juga menyertai dan melindungi umat-Mu ya Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan demikian, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Mari kita membacakan bacaan bertanggapan. Setia melayani Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercayai. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan hatimu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam Mazmur nomor 89 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan tentang rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan. Pujilah Dia, pujilah Dia. Tentang
silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, senang untuk bisa bersama-sama beribadah dengan saudara sekalian. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, berikan kepada kami hati seorang murid untuk memahami kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh firman-Mu itu boleh mengarahkan kami kepada kehendak-Mu yang Kau inginkan terjadi bagi hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Tema untuk kita renungkan hari ini adalah tentang memberi di tengah kesulitan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin meskipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, berbicara soal memberi, itu adalah sesuatu yang boleh saya katakan berlawanan dengan natur umum kita sebagai manusia. Saya ingin cerita satu cerita. Saudara, satu hari ada seorang petani yang membeli 2 ekor anak kuda dari sahabatnya yang akan pindah keluar kota. Dia beli 2 ekor anak kuda itu dengan harga yang murah dan dibesarkannya lah anak kuda itu. Ketika dia membeli anak kuda itu, dia sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti anak kuda ini besar dua-duanya, Tuhan memberkati dan mereka bisa besar, saya akan jual dua-duanya dan salah satu saya akan persembahkan kepada Tuhan. Maka dibesarkanlah anak kuda itu. Dan saudara, betul saudara, anak kuda itu bertumbuh menjadi kuda-kuda dewasa yang sangat gagah. Nah saudara, ini gambar si petani dengan 2 kudanya. Katanya mirip saya petaninya saudara sekalian ya. Tetapi saudara sekalian, dia bingung mana yang akan dia persembahkan kepada Tuhan. Punya Tuhan itu yang mana? Maka satu hari dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya belum memutuskan nih mana yang akan saya persembahkan kepada Tuhan. Malang tidak dinyana saudara sekalian. Satu hari seekor kuda itu lepas dari kandangnya. Pergi ke hutan dan kemudian hilang, tidak ditemukan di mana rimbanya. Saudara sekalian, maka si petani ini sedih saudara sekalian. Di dalam kesedihannya dia berdoa kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan, kuda yang sebenarnya saya ingin persembahkan kepada Tuhan itu hilang. Itulah sebenarnya kuda yang ingin saya beri kepada Tuhan. Maafkan Tuhan ya, saya tidak bisa memberi lagi bagi Tuhan. Ya saudara, Tuhan itu maha pemurah. Doa seperti itu pun didengarnya. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? 5 hari kemudian kuda ini kembali ke kandangnya dan membawa 5 ekor kuda lainnya yang liar dari hutan masuk ke dalam kandang itu. Wah saudara, si petani ini sangat senang saudara. Nah kalau sudah seperti itu, jadi berapa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan?
1 atau 6 ekor. Si petani itu berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kuda milik Tuhan sudah pulang. Itu saya akan persembahkan kepada Tuhan. Dan terima kasih buat kiriman berkatnya yang 5 lagi. Tuhan masukkan ke dalam kandang saya. Tuhan memang itu ajaib. Saudara sekalian, itu manusia. Ini memang cerita. Tetapi seringkali mewakilkan keadaan kita. Sebagai manusia, saudara, harus diakui kita lebih pandai untuk mendapat. Kita lebih senang untuk mendapat daripada untuk melepas. Kita juga lebih senang untuk bisa menerima daripada untuk memberi. Oh saudara, ketika kita ada ke dalam kelimpahan saja pun terkadang secara umum memberi itu juga menjadi satu kesulitan tersendiri bagi kita. Apalagi kalau berbicara tentang memberi di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang menghimpit. Oh, itu adalah sesuatu yang mustahil secara rumus umum kemanusiaan kita. Tetapi saudara sekalian, rumus umum ini tidak berlaku ternyata bagi jemaat Makedonia. Bagian yang kita baca menjelaskan kesaksian Rasul Paulus tentang mereka. Bahwa mereka adalah salah satu jemaat yang sungguh memiliki kualitas pemberian yang luar biasa di mata Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Kalau kita memperhatikan nats yang kita baca, sesungguhnya nats yang kita baca ini adalah satu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Satu jemaat yang sudah berjanji kepada Rasul Paulus untuk memberikan bantuan pelayanan kasih bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem dan Yudea yang sedang mengalami kesulitan. Yang sedang mengalami kesusahan karena aniaya dan penderitaan yang mereka alami. Jemaat Korintus ini sesungguhnya adalah jemaat yang kaya akan segala sesuatu. Bahkan dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang kaya di dalam kemurahan, kaya di dalam segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka dikatakan di dalam bagian Alkitab bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya di dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih mereka terhadap Rasul Paulus dan timnya. Tetapi saudara sekalian, mereka masih menunda bantuan itu. Maka supaya bantuan itu bisa diselesaikan, maka Rasul Paulus mengambil contoh salah satu jemaat kecil yang ada di Makedonia, yang disebut sebagai jemaat Makedonia yang sudah terlebih dahulu memberikan bantuan itu kepada Rasul Paulus. Nah saudara, untuk mengingatkan panggilan pelayanan ini, Paulus berikan contoh jemaat Makedonia. Dikatakan bahwa jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang kecil, tetapi mereka tidak seperti jemaat yang ada di Korintus. Mereka menjadi jemaat, saudara sekalian, yang boleh dikatakan oleh Rasul Paulus yang bergerak, bukan hanya tergerak. Jemaat di Korintus punya hati yang tergerak, ingin untuk memberi, tapi masih menundanya. Namun jemaat yang ada di Makedonia, ketika mereka mendengar tentang pelayanan itu, mereka langsung bergerak, bukan hanya tergerak. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka di situ mereka memberi kepada Rasul Paulus dengan penuh pengorbanan. Bahkan Rasul Paulus bersaksi dikatakan bahwa jemaat ini memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka juga menjadi jemaat yang memberi dikatakan dengan penuh kerelaan. Dikatakan oleh Rasul Paulus mereka meminta kepada Paulus supaya beroleh kasih karunia untuk berbagian dalam pelayanan tersebut. Bahkan juga mereka dikatakan sebagai jemaat yang memberi dengan penuh semangat. Mereka mendesak kepada Rasul Paulus supaya bisa beroleh kasih karunia untuk berbagian dalam pelayanan tersebut. Saudara, itu jemaat Makedonia. Yang lebih dahsyat lagi saudara, Rasul Paulus menyaksikan bahwa kualitas pemberian seperti ini bukan terjadi karena jemaat Makedonia adalah jemaat yang lebih kaya daripada jemaat yang ada di Korintus. Oh saudara sekalian, kondisi jemaat Makedonia itu jemaat yang sangat susah. Boleh dikatakan sangat kontras antara keadaan jasmani mereka dengan keadaan rohani mereka. Rasul Paulus mengatakan begini saudara sekalian, bahwa jemaat Makedonia itu ada di dalam berbagai penderitaan, di dalam berbagai kesusahan. Namun sekalipun mereka menderita, mereka susah, sukacita mereka di dalam Tuhan itu meluap. Maka dengan sukacita yang meluap itu mereka tetap ingin berbagian di dalam pelayanan kasih bagi orang-orang di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan dan aniaya. Bukan hanya itu, Rasul Paulus juga menyaksikan bahwa mereka di dalam kondisi keuangan dikatakan sebagai orang yang sangat miskin. Terjemahan harafiahnya saudara dikatakan melarat yang amat sangat. Namun kata Rasul Paulus,
Sekalipun kondisi mereka seperti itu, mereka itu kaya di dalam kemurahan. Makanya saudara sekalian, di dalam kondisi miskin mereka, dengan apa yang ada mereka ingin berbagi. Sampai Rasul Paulus mengatakan mereka bukan hanya memberi sesuai dengan kemampuan mereka, tapi mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Oh saudara sekalian, itulah tindakan berbagi hidup yang berkualitas. Saudara, tindakan berbagi hidup yang berkualitas bagi pekerjaan Tuhan, itu hanya dapat mengalir dari hidup seorang yang berhati kaya dalam kemurahan Allah. Sekalipun hidupnya mungkin berselimut kemiskinan jasmania. Bukan dari hidup seorang yang bergelimang kekayaan jasmania, namun berhati miskin dalam kemurahan Allah. Jadi saudara sekalian, kita bisa menilai. Kita bisa menilai bahwa betapa amat miskinnya kualitas hidup rohani seseorang. Jikalau di dalam kesuksesan dan kekayaannya, ia tidak dapat menjadi seorang jemaat Tuhan yang berdampak luas bagi sesamanya demi untuk Tuhan. Saudara, betapa miskinnya kualitas rohani seseorang jika demikian. Maka itu saudara, saya setuju dengan sebuah kalimat bijak yang pernah saya baca yang mengatakan begini saudara sekalian. Aku memberi ketika aku merasa kaya. Dan aku merasa kaya ketika aku memberi. Karena itu orang terkaya di dunia ini sesungguhnya adalah mereka yang mampu memberi di dalam kemiskinannya. Saudara, kalau hal itu kita setuju, kita lihat di dalam Alkitab. Ada di dalam diri jemaat Makedonia. Oh saudara, jemaat Makedonia ini adalah jemaat Tuhan yang hidupnya kaya dalam pandangan Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa mereka penuh berbagai penderitaan. Namun hati mereka meluap dengan sukacita. Mereka itu melarat dengan amat sangat. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, kalau hari ini Tuhan menilai kita, apa yang Tuhan temukan di dalam diri kita? Jemaat seperti apakah kita itu? Saudara, jangan sampai saudara sekalian kita ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang justru terbalik daripada karakter jemaat Makedonia ini. Kita ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang penuh dengan kelancaran hidup, namun kering dengan sukacita hidup. Ditemukan sangat kaya, namun miskin dalam kemurahan. Dan yang lebih celaka lagi saudara sekalian, kita ditemukan Tuhan bukan menjadi jemaat yang mampu dan berani memberi melampaui kemampuan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi justru ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang berani belanja melampaui kemampuannya. Sehingga sampai hutang kredit card di mana-mana. Jangan sampai seperti demikian saudara sekalian. Belajar dari jemaat Makedonia. Belajar dari jemaat ini. Yang ketika di dalam kondisi miskin pun mereka tetap bisa berbagi, memberi di tengah kesulitan. Apalagi saudara, kalau hidup kita saat ini lancar, kaya. Sudah seharusnya saudara sekalian, kita semakin berkobar bagi Tuhan. Dan rindu menjadi pelayan Tuhan yang semakin berdampak luas bagi dunia milik Tuhan ini yang sering terluka. Saudara, sesungguhnya saya mau katakan, kekayaan hidup kita di hadapan Tuhan memang saudara sekalian bukan dinilai dari seberapa banyak hal yang dapat kita miliki, yang dapat kita kumpulkan. Tetapi dinilai dari seberapa banyak milik yang berani kita persembahkan. Itulah yang ada di dalam diri jemaat Makedonia. Kondisinya boleh miskin, melarat amat sangat. Tapi mereka melimpah dengan sukacita. Sehingga mereka mampu memberi di tengah kesulitan mereka melampaui kemampuan mereka. Wow, luar biasa saudara sekalian. Kok bisa ya? Saya berpikir apa sih rahasianya? Sampai jemaat Makedonia itu bisa seperti itu saudara sekalian. Alkitab memberikan penjelasan, Paulus memberikan kesaksian saudara sekalian. Saya melihat ada dua hal yang membuat mereka bisa seperti itu minimal saudara sekalian. Yang pertama saudara sekalian, saya temukan bahwa mereka adalah jemaat yang hatinya itu terpikat oleh kebesaran anugerah Allah. Saudara, di dalam ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Paulus bersaksi
tentang bahwa saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Saudara, ada sebuah kata yang disebut sebagai dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Berarti saudara, kalau itu ada satu anugerah kepada jemaat Makedonia, artinya ada satu intervensi Allah di dalam anugerahnya yang telah mereka terima lebih dahulu sebelum mereka mampu melakukan demikian. Intervensi anugerah Allah inilah saudara sekalian yang membuat mereka itu mampu melihat hal-hal besar yang bersifat rohani yang tidak mungkin dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di luar anugerah Allah tersebut. Intervensi Allah ini, anugerah Allah inilah yang membuat hati mereka itu terikat kepada kebesaran kasih karunia Allah yang ada di dalam pengorbanan Kristus yang telah mereka terima. Kasih karunia Allah yang memikat hati jemaat Makedonia itu adalah seperti nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Di dalam ayat yang ke-9 dia mengatakan begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudara sekalian, jemaat Makedonia itu tahu kebesaran anugerah Allah. Tahu pengorbanan Kristus yang rela bukan hanya jadi miskin saudara sekalian. Tapi rela mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib demi melakukan penebusan dosa bagi umatnya. Itu yang dipahami, itu anugerah Allah yang membuat hati mereka itu meluap dan terpikat kepada kebesaran kasih Allah itu. Dan percayalah saudara sekalian, ketika hati seseorang itu terpikat oleh kebesaran anugerah Allah di dalam pengorbanan Kristus, maka pelayanan dan persembahan bagi Kristus bukanlah menjadi sebuah beban dalam hidup ini, tetapi justru menjadi sebuah kesempatan. Itu yang jemaat Makedonia lihat. Saudara, secara kondisi jemaat Makedonia itu sangatlah tidak memungkinkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih tersebut. Karena kondisi mereka itu menderita dan melarat dengan amat sangat. Tetapi saudara, pelayanan kasih itu dilihat oleh mereka bukan sebagai sebuah beban, tetapi sebuah kesempatan untuk menyenangkan hati Kristus. Karena itu, kondisi mereka boleh miskin, boleh melarat, mereka tetap bisa memberi dengan penuh pengorbanan. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi dengan penuh kerelaan. Mereka yang meminta kepada Rasul Paulus untuk supaya mereka bisa berbagian dalam pelayanan itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan mereka juga memberi dengan penuh semangat. Mereka itu sampai mendesak Rasul Paulus supaya bisa berbagian dalam pelayanan itu. Kenapa saudara sekalian? Karena hati mereka terpikat kepada kebesaran anugerah Allah. Yang dimana Kristus sekalipun kaya rela menjadi miskin. Supaya di dalam kondisi miskinnya kita bisa kaya di dalam Tuhan. Di dalam segala karakter dan kebaikan Tuhan yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Saudara, memang saudara sekalian, hati yang terpikat oleh kasih Kristus itu akan membuat seseorang selalu berusaha untuk menjadi berkat demi Kristus. Sama seperti kita saudara sekalian. Kalau kita menjadi seorang anak-anak yang mengerti betapa besarnya pengorbanan orang tua kita di dalam membesarkan kita, di dalam mendidik kita. Saudara, kalau kita sekarang sudah dewasa dan melihat orang tua kita itu sudah tua renta, saudara, kita pasti selalu memiliki keinginan untuk membahagiakan dia. Kenapa saudara? Karena kita ingat, kita terpikat akan segala kasihnya yang pernah dia curahkan kepada kita. Nah, itu yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia. Hati mereka itu terpikat kepada kebesaran kasih Kristus. Sehingga mereka membuat mereka itu selalu berusaha untuk menjadi berkat demi Kristus. Sekalipun ada di dalam kondisi penderitaan dan kesulitan hidup yang sedang menekan mereka. Yang kedua saudara sekalian, apa yang membuat mereka bisa demikian? Saudara, saya melihat bahwa mereka itu ternyata adalah jemaat yang memberi diri di dalam kesalehan yang sejati. 2 Korintus 8 ayat 5 itu menunjukkan bahwa jemaat Makedonia itu memberi lebih banyak daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus sebagai respon terhadap anugerah Allah yang mereka terima. Yaitu apa?
Karena apa? Mereka itu dikatakan mereka itu memberi diri pertama-tama kepada Allah. Dan kemudian setelah mereka memberi diri kepada Allah itu kepada kehendak Allah. Saudara, inilah yang disebut sebagai kesalehan sejati dalam kedewasaan rohani yang seharusnya semakin bertumbuh di dalam umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam kita mengikut kepada Tuhan, kita bukan bertumbuh menjadi orang yang selalu menuntut Tuhan. Tetapi semakin memahami kebesaran anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saudara, ketika kita memahami itu, kita semakin ingin memberi diri kita supaya Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Itu sebenarnya kesalehan yang sejati. Yang seharusnya makin bertumbuh di dalam hidup rohani kita. Loh Pak, kalau ada kesalehan sejati berarti ada dong kesalehan palsu. Berarti ada dong yang namanya kesalehan yang tidak benar itu. Ya ada. Apa itu kesalehan palsu, saudara? Saudara, kesalehan palsu, saudara, adalah segala tindakan ibadah di luar Kristus. Yang akhirnya berujung hanya kepada kemuliaan dan kepentingan diri sendiri. Saudara, banyak zaman sekarang itu orang yang rajin beribadah. Giat untuk beribadah. Tapi saudara, ibadah yang mereka lakukan sekalipun menyebut nama Kristus, sesungguhnya berada di luar Kristus. Karena apa saudara? Kristus tidak memperbaharui karakternya. Yang bertumbuh semakin beribadah, dia menjadi seorang yang makin menuntut Tuhan untuk selalu mengikuti keinginannya. Jadi ujungnya adalah pada kemuliaan dan kepentingan diri sendiri. Saudara, ini yang disebut sebagai kesalehan yang palsu. Secara tindakan lahiriah kelihatannya beribadah. Tetapi Kristus tidak ada di dalam dan memperbaharui karakternya. Untuk supaya semakin hari dia menjadi orang yang semakin mempersembahkan diri bagi Tuhan. Berbeda dengan orang yang ada di dalam kesalehan sejati, saudara. Kesalehan sejati adalah segala tindakan ibadah yang dilakukan di dalam Kristus. Yang hasilnya itu adalah satu respon kudus. Respon kudus siapa saudara sekalian? Respon kudusnya adalah semakin memberi diri bagi Kristus dan kesenangannya. Saudara, ini kesalehan yang sejati. Yang ada di dalam diri jemaat Makedonia. Semakin dewasa kerohanian seseorang, maka seharusnya akan membuat dia semakin penuh untuk memberi diri kepada Allah dan kesenangan Allah. Dan jemaat Makedonia adalah jemaat yang memiliki kesalehan sejati tersebut. Karena itu sekalipun hidup mereka dalam tekanan penderitaan dan kemelaratan, mereka tetap mampu memberi diri mereka kepada Allah dan kesenangan Allah. Karena memang saudara sekalian, wujud nyata tindakan yang berkualitas untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan bukan ditentukan dari kondisi hidup kita, melainkan tergantung kondisi rohani kita. Kalau rohani kita itu sungguh saudara sekalian bertumbuh di dalam kesalehan yang sejati, semakin memahami kebesaran anugerah Allah, maka kita akan semakin dituntun untuk mempersembahkan diri dan memberikan diri bagi Tuhan dan kesenangan Tuhan. Saudara, itu adalah sesuatu yang wajar yang keluar dari orang yang memahami kebesaran kasih karunia Allah yang berada dalam kesalehan sejati. Sama dengan sebuah cerita yang pernah saya dengar. Saudara, di satu negeri, saudara, ada satu cerita, saudara, seorang gadis cantik bernama Okinawa. Rambutnya panjang, orangnya tinggi, senyumnya manis. Oh saudara, maka tidak heran di usia 20, saudara sekalian, banyak pria-pria yang ingin mendekati dia dan ingin menjadi pacarnya. Sampai satu hari saudara sekalian, hati Okinawa itu terpaut kepada seorang pemuda. Berpacaranlah mereka saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, pemuda ini agak merasa terganggu di dalam cara berpacaran Okinawa. Kenapa saudara sekalian? Karena Okinawa ini lebih sering memberikan waktunya justru untuk menemani ibunya. Jadi terkadang mereka harus berpacaran sambil menemani ibu Okinawa. Yang sudah duduk di kursi roda. Yang tatapan matanya kosong. Kenapa saudara sekalian? Karena dia bukan hanya lumpuh tetapi juga mengalami Alzheimer. Yang pada saat itu juga mungkin sudah tidak mengingat lagi Okinawa itu sebagai putrinya. Putri satu-satunya. Maka saudara sekalian, di dalam kondisi berpacaran dengan cara seperti demikian, si pria ini satu kali saudara sekalian komplain ketika dia sudah pacaran 2 tahun.
Cukup panjang waktu seperti itu. Dia berkata, Okinawa, kenapa sih kamu itu kok lebih banyak menghabiskan waktu untuk mamamu yang sudah tidak mengingat kamu lagi karena Alzheimer-nya. Kenapa sih kamu tidak berikan saja, gunakan waktumu lebih banyak untuk hidupmu, dan kemudian berikan mamamu ini kepada suster yang menjaganya, karena kan pamanmu ini juga sekarang ekonominya sudah sangat bagus dan mau merawat mamamu dengan menyediakan seorang perawat. Kenapa kamu yang selalu repot-repot mau menemani mamamu untuk waktu yang lama, dan bahkan dengan apa yang kamu dapatkan dari kerja sambilanmu, kamu banyak memberikan dan menghabiskan uangmu untuk mama. Saudara, ditanya pertanyaan yang seperti itu, Okinawa berkata kepada pacarnya, aku ingin cerita satu hal ya untuk kamu. Dulu satu waktu ketika aku masih kecil, masih usia 6 tahun. Desa kami itu terjadi sebuah pertempuran. Saya tidak tahu karena apa. Waktu itu sesungguhnya saya sudah tidak memiliki papa karena ketika usia saya 4 tahun, papa sudah meninggal dunia. Saya hidup bersama mama, saat itu saya sudah usia 6 tahun. Saya tidak tahu, yang saya tahu saya bersama dengan mama ditarik lari masuk ke hutan. Dan ketika kami pagi-pagi kami ditampung di satu tempat. Tempat itu cukup luas, tapi untuk menjaga keamanan kami itu dipagar dengan pagar yang tinggi. Ada orang-orang penduduk desa yang ada di dekat penampungan kami seringkali ingin memberikan bantuan makanan kepada kami. Karena makanan yang diberikan untuk kami dari satu kelompok yang mengkarantina kami itu sangatlah kurang. Mereka tidak bisa masuk ke tempat kami. Jadi seringkali ketika mereka ingin memberikan makanan, mereka memberikan mantau-mantau itu dengan cara dilemparkan melewati pagar yang memagari kami. Saya masih ingat ketika mantau itu dilempar berserakan. Oh, kami berebutan untuk segera mengambil mantau itu. Bersyukur bagi mereka yang masih memiliki kakak laki-laki, masih memiliki papa. Mereka bisa mendapatkan mantau-mantau yang jatuh di tempat yang baik. Tapi mama saya hanya bisa mendapatkan mantau-mantau yang sudah jatuh di tempat yang kotor. Dikumpulkannya itu, dibawa pulang. Saya masih ingat. Ketika ingin makan, saya selalu diberikan mantau yang kulitnya itu sudah dicopot-copot sama mama. Dan diberikan makanan itu sambil mama berkata, Okinawa, makan ya. Makan yang banyak supaya tubuhmu sehat. Wah, saya makan itu karena rasa lapar yang menggerogoti. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap kali saya mengajak mama untuk makan bersama, mama selalu menolak. Dan dia berkata, Okinawa, kamu makan dulu. Mama masih kenyang. Dan setiap kali mama mau makan, ketika saya memperhatikan dia aneh. Dia selalu makan dengan membalikan badan. Tidak mau untuk saya lihat. Dan kemudian dia makan dengan cara seperti itu. Saya sebagai seorang anak kecil, kata Okinawa, terkadang rasa ingin tahu itu mendorong saya untuk bertindak. Pernah satu kali ketika mama membalikkan badannya untuk makan, saya mengintip dari belakang. Kamu tahu apa yang saya lihat? Saat itu saya melihat mama saya memakan kulit mantau yang bercampur kotoran yang dia pisahkan. Yang dimana isinya itu dia berikan kepada saya. Hati saya sakit. Tapi ketika saya melihat itu sambil menangis saya berkata, Tuhan, saya bersyukur. Saya dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. 1 kali ketika ibu melahirkan saya dengan meregang nyawa antara hidup dan mati. Kedua kali saya dilahirkan kembali oleh ibu yang sama. Ketika saya melihat dia memakan kulit mantau yang bercampur dengan kotoran demi untuk memberikan yang baik buat saya. Saya, Okinawa, dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. Itulah mengapa sekarang selama mama masih bernafas, aku selalu ingin memberikan kesenangan baginya. Sekalipun mungkin sekarang dia sudah tidak mengenali lagi aku sebagai putrinya. Kiranya engkau bisa memahami.
Saudara, kalau hati kita itu terpikat kepada kasih yang besar dari pengorbanan seseorang, kita akan selalu berusaha untuk hidup bagi orang itu dan kesenangannya. Saudara, bukankah kita juga sama di hadapan Tuhan seperti itu? Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah senang kalau kita ada di dalamnya. Jadi saudara, ayat ini berkata sama. Saudara, engkau dan saya adalah ciptaan Allah yang diciptakan 2 kali oleh Allah yang sama. Pertama, ketika Allah membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Kita bertumbuh menjadi orang yang terhilang di dalam dosa ini. Tetapi Allah tidak berhenti kemudian melahirkan kita kembali di dalam karya Kristus yang mati di atas kayu salib. Supaya kita menjadi ciptaan baru, diadopsi kembali menjadi anak-anaknya. Seorang kau dan saya adalah orang-orang yang diciptakan 2 kali oleh Allah yang sama. Untuk apa? Hanya untuk sekedar menerima keselamatan? Hanya untuk sekedar menerima sorga nantinya? Tidak. Alkitab mengatakan supaya engkau dan saya berkecimpung di dalam pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah senang kalau kita ada di dalamnya. Oh saudara sekalian, betapa senangnya hati Tuhan. Kalau hari ini dia melihat anak-anaknya yang memiliki mentalitas memberi bagi pekerjaan baik di dunia ini yang sedang seringkali terluka. Apalagi di tengah-tengah masa-masa COVID seperti ini. Oh saudara, Tuhan senang ketika anak-anaknya itu terlibat di sana. Karena masa yang diberikan bagi kita di masa ini bukan kebetulan. Tuhan tempatkan kita di zaman ini, di kondisi ini. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Andai kata Tuhan menemukan mentalitas seperti jemaat Makedonia itu hidup di dalam diri kita. Oh betapa senangnya hati Tuhan. Karena apa? Dia berkata di dalam hati, engkau memang anakku. Kenapa? Karaktermu bertumbuh semakin mirip dengan Kristus. Senang hati Tuhan. Karena memang saudara sekalian, dalam segala sesuatu Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Yang Rasul Paulus itu katakan. Yang sekalipun dia kaya rela menjadi miskin bagi kita. Supaya kita kaya oleh karena kemiskinannya. Yang sekalipun dia tidak harus disalibkan. Dia suci, dia mulia, tetapi dijadikan dosa karena kita. Supaya kita yang berdosa itu menjadi suci di hadapan Allah karena karya penebusannya. Saudara, tapi kita ditebus bukan hanya untuk sekedar paham dan mengerti tentang hal itu. Tapi dikatakan ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Dan pekerjaan baik ini sebagai satu sarana untuk menguak karakter kita. Sungguhkah ketika kita sudah menerima anugerah itu, karakter kita ini makin serupa dengan karakter Kristus. Saudara, jangan pernah lupa. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 pernah berkata sebuah pengajaran. Bahwa satu waktu dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan dia akan memisahkan setiap orang satu persatu, orang demi orang. Sebagian ada yang ditempatkan di sebelah kanannya. Sebagian ada yang ditempatkan sebelah kirinya. Yang di sebelah kanannya disebut sebagai para domba. Yang disapa olehnya masuk di dalam kerajaan yang telah tersedia bagimu sejak dahulu kala. Dan para domba ini ketika dipuji untuk masuk, mereka bertanya, Tuhan, kenapa kami boleh masuk? Kenapa kami boleh disebut sebagai para domba di hadapanmu? Tuhan itu dan raja itu akan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu beri aku minum. Aku terpenjara, kamu membesuk aku. Aku sakit, kamu mengunjungi aku. Itu yang dikatakan oleh sang raja itu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, saudara sekalian. Para domba ini berkata, Tuhan kapan? Kapan kami lihat kamu lapar? Kamu haus, kamu telanjang, kamu terpenjara. Sang raja itu berkata,
ketika kamu melakukan sesuatu bagi salah seorang yang paling hina dari saudaraku, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, itu yang ditemukan oleh para domba. Mereka ditemukan Tuhan bukan hanya punya pengakuan menyebut sang raja itu sebagai Tuhan, tapi mereka juga memiliki kelakuan yang selaras dengan karakter yang mereka puja, yaitu Kristus yang murah hati. Saudara, itu yang mereka temukan. Berbeda dengan para kambing, saudara. Para kambing yang ditempatkan sebelah kiri, ketika dikatakan nyah dari hadapanku, mereka berkata, kenapa kami harus nyah? Sang raja itu berkata, waktu aku lapar, aku haus, aku telanjang, kamu tidak memberi aku makan, tidak memberi aku minum, tidak memberikan aku pakaian. Waktu aku terpenjara, kamu tidak mengunjungi aku. Sang domba ini masih menyebut sebuah perkataan yang luar biasa. Tuhan, jadi sama-sama memiliki pengakuan tuh. Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus dan telanjang? Dan sang raja itu berkata, ketika engkau tidak melakukan sesuatu bagi seorang saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Pergi dari hadapanku. Kenapa saudara sekalian? Orang-orang yang disebut sebagai kambing ini punya pengakuan terhadap Kristus yang mereka sebut sebagai Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak punya kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus yang murah hati. Waktu melihat ada orang yang lapar, haus, telanjang, mereka tidak memberi makan, mereka tidak memberi minum, mereka tidak memberi pakaian. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Kita harus ingat, iman sejati bukan hanya berisi pengakuan tentang Kristus, tetapi juga kelakuan bagi Kristus. Kelakuan yang sesuai dengan karakter Kristus dan kesenangan Kristus. Kelakuan untuk memberi bagi dunia di sekitar kita yang sedang terluka. Yaitu apa? Mereka yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan terpenjara. Oh saudara, betapa bangganya hati Tuhan. Apalagi kalau ditemukan jika pemberian itu dilakukan bukan di dalam kelancaran hidup, tetapi juga di dalam kesulitan hidup yang sedang menyelimuti kita. Saudara, hari ini dunia sekitar kita sedang terluka. Banyak orang membutuhkan pertolongan dan dukungan. Saudara, mari saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan menginginkan karakter Kristus hidup di dalam diri kita, mari kita berbagi dan memberkati mereka dengan memberi. Saudara, ini bukan beban, saudara, tapi kesempatan. Kesempatan untuk menjalankan hidup iman yang bukan hanya berisi pengakuan tentang Kristus, tetapi juga kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Artinya saudara sekalian, Allah masih sedang melakukan banyak pekerjaan besar dalam dunia miliknya ini. Dan sedang beranugerah kepada kita yang kecil dan terbatas ini untuk terlibat bersamanya. Saudara, pelayanan dan persembahan yang berkualitas bagi pekerjaan Allah itu hanya mengalir dari hati yang terpikat oleh kebesaran anugerah Allah dan kesediaan untuk memberi diri dalam kesalehan sejati. Saudara, sama seperti Allah pernah beranugerah kepada jemaat Makedonia, maka pada saat ini pun Dia ingin beranugerah kepada kita jemaatnya di tengah kondisi COVID-19 yang banyak membuat orang susah ini. Di tengah generasi kita dalam kondisi sekarang ini. Karena itu saudara sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berkaca kepada pelayanan persembahan jemaat Makedonia. Kehidupan jemaat Makedonia menderita, sedangkan kehidupan kita mungkin cukup sejahtera. Namun pertanyaannya, apakah kita juga memiliki sukacita yang meluap atas kebesaran anugerah Allah? Kondisi ekonomi jemaat Makedonia melarat, saudara. Dengan amat sangat dikatakan mereka itu susah melarat. Sedangkan kondisi ekonomi kita mungkin berkecukupan dan bahkan mungkin berkelimpahan. Namun pertanyaannya saudara sekalian, apakah kita juga sudah menjadi orang yang kaya di dalam kemurahan? Saudara, saya berdoa kiranya intervensi anugerah Allah itu menjadikan hati kita itu selalu terpikat erat kepada kebesaran pengorbanan Kristus bagi kita.
Dan kiranya Roh Kudus itu terus menumbuhkan kesalehan sejati di dalam hal memberi untuk pekerjaan baik bagi yang ada di sekitar kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya karakter Kristus itu juga makin muncul dalam hidup kita. Saudara, biarlah kedua hal ini berlimpah dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk dapat selalu meresponi kondisi sulit di sekitar kita. Baik itu kondisi karena bencana alam, karena COVID-19 yang sedang dialami ini, kita bisa berespon dengan baik dengan tindakan-tindakan nyata pelayanan dan persembahan yang berkualitas bagi Tuhan, bagi sesama kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab hanya dengan demikianlah kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh. Berkati hidup kami ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu memahami kebesaran anugerah-Mu. Limpahi kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sekalipun sehingga dalam keadaan apapun kami menjadi orang-orang yang terus mampu memberi. Walaupun mungkin hidup kami itu berselimutkan kesulitan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan sehati berdoa Tuhan untuk kondisi terkini ataupun kondisi yang ada saat ini di seluruh dunia dan termasuk negara kami, negara Indonesia ya Tuhan. Kami semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang kami tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu saat ini Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Bapa, Engkau kiranya menolong para pemimpin negara-negara di dunia ini supaya diberikan hikmat bagaimana bisa menangani akan masalah virus corona ini ya Tuhan. Terlebih untuk negara dan bangsa kami, pemerintah Republik Indonesia. Tuhan, Engkau tahu bagaimana negara kami menghadapi keadaan seperti ini Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu. Berikan pemerintah kami hikmat bijaksana. Demikian juga Tuhan untuk seluruh jajaran pemerintah, jajaran dari Presiden, baik itu menteri, para gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa negara kami di dalam menghadapi pandemi ini tentu mempunyai impact ataupun dampak terhadap persoalan ekonomi dan sebagainya. Tuhan, Engkau kiranya menolong negara kami ini Tuhan. Juga kami berdoa saat ini penanganan untuk orang-orang yang sakit, mereka yang dikarantina, mereka yang sedang diobati di rumah sakit ya Tuhan. Tolong mereka, beri belas kasihan, pulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat lain, yaitu masyarakat yang masih sehat, yang masih kondisi baik Tuhan, supaya mereka juga betul-betul memperhatikan, menjaga protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan mendukung program pemerintah untuk boleh memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar khususnya, mendoakan jemaat Tuhan yang senior, yang sudah berusia lanjut, mereka yang lebih rentan, yang sangat rentan terhadap virus ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melindungi mereka. Begitupun juga melindungi Tuhan akan setiap keluarga, setiap individu, sampai kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil, bayi-bayi ya Tuhan, Engkau lindungi. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan dari setiap jemaat Tuhan, di dalam keluarga mereka, di dalam relasi, di dalam pekerjaan ya Tuhan, Engkau memberkati. Untuk kesehatan juga Tuhan, Engkau jaga, lindungi. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh saat ini, mari Tuhan hibur, kuatkan, pulihkan,
Mereka yang sedang di dalam studi, Tuhan juga tolong. Bapa, kami juga berdoa untuk para majelis hamba Tuhan, para pengurus aktivis di gereja ya Tuhan. Biarlah tetap boleh sehati melayani Tuhan. Sungguh-sungguh ya Tuhan, Kau berikan hikmat, berikan karunia, dan terutama Tuhan kesehatian untuk boleh melayani Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, tempat di mana kami boleh melayani ya Tuhan, di mana ada jiwa-jiwa yang harus dilayani. Kami berdoa Tuhan tolong. Kami berdoa untuk murid-murid kami semua ya Tuhan, dari TK sampai SMA. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi. Tuhan tolong mereka dalam proses belajar saat ini, walaupun harus secara online. Kami tahu ini banyak keterbatasan, kesulitan, tapi Tuhan Engkau kiranya menyertai semua ini. Kami berdoa untuk para orang tua murid kami ya Tuhan. Biarlah Engkau juga berkenan melindungi, menjaga, dan memberkati kehidupan para orang tua murid ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan badan pengurus yayasan, boleh sehati bersama direktur pelaksana, para kepala sekolah, guru-guru, pegawai semuanya boleh bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Khususnya di saat ini ya Tuhan, kami sedang menjalankan pembelajaran secara online atau secara daring. Mohon Tuhan menyertai, memberkati sarana yang ada ya Tuhan, tolong segala keterbatasan kami, Tuhan yang pimpin dan Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita belajar lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang kami kasihi, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Apalagi pada saat pandemi COVID ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita juga memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberikan persembahan baik melalui transfer ke rekening gereja ataupun bisa datang ke gereja dan memberikan kepada TU gereja. Tuhan ingin kita sujud datang ke hadirat-Nya, mendengarkan akan perkataannya. Kita sebagai umat-Nya, mari kita mohon Tuhan memenuhi kita dengan firman-Nya. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita menaikkan pujian bagi Yesus Tuhan. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku bagi Yesus, tiap langkah ikutmu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari saya undang untuk Bapak Ibu untuk berdiri. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku.
bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa memberikan persembahan untuk mendukung gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami tetap bersyukur dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan selalu memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita mengarahkan hati kita. Mari kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang kekal, anugerah yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa yang tidak terbatas dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat sekalian, silakan mengambilkan satu sejenak sebelum kita mendengarkan sedikit pengumuman. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama-tama izinkan saya untuk mewakili seluruh hamba Tuhan, majelis dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Fri Suhandi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Fri Suhandi adalah hamba Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. 第一件的就是我在这里代表全体神父、执事和全体会友，要向 Free 牧师、Free Suhandi 牧师说谢谢，已经在本堂证道。Free Suhandi 牧师就是硕罗的圣道堂的牧师，这个就是第一，谢谢。Yang kedua, saudara sekalian, yaitu mari kita semuanya untuk tetap memperhatikan, yaitu kita melakukan disiplin rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah, dengan tetap berdoa, dengan juga membaca Alkitab, melakukan saat teduh di rumah dan mengikuti ibadah online yang kita adakan setiap minggu ataupun juga melalui WA yang kami kirimkan. Jemaat Tuhan yang tidak menerima WA juga kami menyediakan lembaran tata ibadah baik pujian maupun khotbah kepada jemaat sekalian. 第二就是盼望弟兄姐妹们在家里仍然有属灵的纪律，读经、祷告，参加每个星期的晚上崇拜和聚会。
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kami tetap mengingatkan untuk jemaat Tuhan menjaga kesehatan dengan baik serta tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 弟兄姐妹们，第三的就是我们也要保持身体的状况，然后遵行政府的政策出门要戴口罩，常常洗手，然后保持距离，ya. Jadi kita keluar, saudara, kita harus pakai masker dan terus cuci tangan atau sering cuci tangan, ya. Lalu kemudian juga menjaga jarak atau social distancing. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa pada minggu depan. Tuhan memberkati.